masih loading. Alhamdulillah, akhirnya cuan juga, cuanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini ada Redmi 2 ya, dengan kondisi mati total. Coba kita cek dulu baterainya ya. Tidak ada tegangan yang terdeteksi ya, nih sama sekali. Kita suntik menggunakan power supply dengan tegangan 4,5 volt ya. Berapa detik aja. Cukup, kita tes. Ya, sekarang sudah bisa terdeteksi. Sudah ada tegangannya sekitar 3,5 volt. Kita tes lagi ke HP. Bila mana ini menjadi 0% lagi, berarti dia ada self protect di baterai. Kita silakan keluarnya. Tetap dia tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tidak ada lagi tegangannya, berarti ini baterai ini protect ya, karena HP ini berarti ada kebocoran. Kenapa harus ditembak? Dia untuk membangkitkan protectnya supaya normal lagi baterai ini. Negatif ke negatif, positif ke positif. Tes. Coba tes lagi. Nah, tegangannya ada lagi. Lanjut kita pengukuran ke HP. Kita putar skalanya ke kali 10. Kali 10, coba tes kalibrasinya. Kita posisi ke 0. Kalibrasi dulu. Ini baterainya udah mau habis. Tidak sampai ke 0. Ini kita cek. Ini konektor baterainya tadi yang mana positifnya di jalur tengah di angka 4. 1 negatif, 2 3 4 positif. Kita coba ukur. Negatif, positif. Dia menunjukkan angka ke berapa itu, angka 5 ya, ke 5 kali 10 berarti 50 ohm ya, begitu ya kalau nggak salah ya. Coba kita balik, positif ke negatif, negatif ke positif. Kita balik, dia ada hambatannya enggak? Kalau ada berarti ada short, ada kebocoran. Nah, dia menunjukkan, kita balik lagi,
balik lagi. Ini menandakan ada kebocoran pegangan. Udah, kita coba bongkar HP-nya. Kita cari masalahnya. Gimana cara mengetahuinya? Ini kita ukur lagi menggunakan multitester. Negatif. Ini semua yang besi-besi ini dia semua terhubung ke negatif. Di prop multitester kita colok ke besi. Yang mana kita mengetahui area yang bisa kemungkinan konslet ini, kita cari jalur biasanya di area dulu kapasitor. Ground. Jadi indikasi ada di kapasitor ini. Ground. Kita balik propnya. Ground. Positif ini ada di jalur ini ya, yang shortnya ya. Coba kita angkat kapasitornya, apakah masih short atau sudah hilang ya shortnya. Oke. Kita menggunakan solder aja. Ujung-ujung dikasih timah, dibanyakin timahnya ujung-ujungnya. Udah terangkat. Jangan dikemana-manakan dulu, karena belum tentu kapasitor itu yang rusak. Kita ukur lagi. Ground. Ground. Enggak full ya. Kalau yang ground dia full. Coba dibalik. Sama sekali tidak bergerak. Ground, negatif, positif. Sama sekali tidak. Coba kita tes ke pasang baterainya. Tes dulu baterainya, ada isinya enggak dulu ya. Ingat skalanya ke 10 dB karena baterai ini kapasitasnya 3,7 volt, jadi harus di atas baterai ini, jangan ke 2,5, nanti dia over, nggak bisa kebaca. Biasanya kita coba
Gini aja tanpa tutup. Coba hidupkan. Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda kehidupan nih ya. Coba kita ganti kapasitornya. Yang Kita dicabut cari tadi. kapasitor yang ukurannya sama, dan saya sarankan untuk kapasitor lampu itu kita cari dari yang IC lampu juga. Kenapa? Karena kapasitor ini walaupun tidak ada mereknya, dia mempunyai nilai kapasitasnya, berapa voltnya, berapa mikro, nano, pico, ada satuan pikonya. Kita nggak tahu dia menggunakan mikro kah, nano kah, pico kah. Makanya kita cari fisik yang sama dan di posisi kerjanya yang sama. Contoh ini mesin kanibalan, kita mencari yang kerjanya di IC lampu yang di bagian outnya. Kenapa kita tahu ini kapasitor untuk IC lampu? Karena kita harus mengenal mana rangkaian lampu di HP. Begitu. Saya cabut ya, menggunakan solder. Ini kapasitor bekerja di voltase tinggi ya, nih di kisaran 12 volt ke atas, 12 volt sampai 35 volt nih. Loh, kok jadi tegangannya jadi 12 volt sampai 35 volt ya? Padahal tegangan baterainya cuman maksimal 4 volt. Kok bisa? Karena IC lampu ini adalah tergolong regulator step up ya. Jadi merubah tegangan kecil menjadi besar ya. Tegangannya yang diubah ya. Gitu. Coba kita zoom dulu biar jelas terlihat. Kita kasih plug sedikit biar mudah lengket. Aduh, plugnya ini udah kadaluarsa nih. Kadaluarsa. Ini kapasitor ini boleh bolak-balik masangnya karena dia tergolong non polar. Apa sih non polar itu? Non polar adalah non polaritas. Jadi tidak ada kutub positif, tidak ada kutub negatif gitu ya. Dua sisinya sama, bisa bolak-balik. Lain halnya dengan bipolar. Dia ada positif dan kutub negatif. Contoh seperti kapasitor elko ya. Yang besar-besar itu dia mempunyai kutub positif dan negatif. Jangan lupa setelah dipasang kita ukur menggunakan multitester ya.
negatif ke ground. Ini colok ke salah satu kapasitor tadi, salah satunya ada ground ke jalur positif. Nah, dibalik ground positif, nah tidak bergerak ya. Coba kita tes menggunakan baterai. Kita tes. Sudah bangkit apa belum nih? Apa nih? Alhamdulillah sudah bangkit dari tidurnya nih. Masih loading. Alhamdulillah akhirnya cuan juga, cuanki. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.